Halo semuanya, semoga semuanya berada dalam kondisi sehat selalu ya malam ini. Selamat datang di program Talk Digital hari ini, di mana kita kembali akan membahas mengenai sebuah isu spesifik yang biasa kita hadapi di dalam digital marketing. Nama saya Arvinda Tri Pradupo, saya Direktur Skype Digital, sebuah perusahaan yang menyediakan layanan strategi digital yang memang membantu banyak organisasi di dalam menjalankan beragam strategi digitalnya. Nah, di dalam sesi kali ini, kita akan membahas sesuatu yang kalau di dalam digital marketing itu relatif spesifik, gitu. Jadi dalam artian mungkin ini nggak akan relevan untuk semua jenis industri. Kita hari ini akan membahas soal yang namanya lead marketing, gitu. Sebelum saya masuk ke dalam materinya, saya pengen cerita sedikit gitu soal kenapa sih topik ini diangkat ya, gitu di dalam webinar kali ini. Um, Lead marketing tuh secara umum dianggap sebagai sesuatu yang sangat spesifik kalau di dalam dunia digital marketing. Secara sangat sederhana, lead marketing ini sebenarnya bertujuan sesuai dengan namanya untuk mendatangkan lead atau prospek untuk sebuah perusahaan nih, gitu. Cuman tentunya sesuai dengan namanya lead, nggak akan semua perusahaan itu membutuhkan strategi ini. Jadi secara umum perusahaan yang akan membutuhkan lead itu adalah perusahaan yang memang penjualannya tuh aktivitas penjualannya itu tidak terlalu banyak diakomodir lewat media online. Jadi masih banyak sekali menggunakan dan membutuhkan proses interaksi dengan calon konsumen dengan menggunakan media yang sifatnya non digital. Bisa melalui interaksi fisik, bisa melalui interaksi telepon dan lainnya. Nah, biasanya kalau di dalam pendekatan yang memang menggunakan lead ini, setelah terjadi interaksi tadi, interaksi fisik, interaksi lewat telepon dan lain sebagainya, barulah penjualan itu bisa terjadi. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam pendekatan ini, ujung dari digital marketing itu adalah mendatangkan lead atau prospek yang memang memiliki ketertarikan terhadap produk sebuah perusahaan untuk datang dan menghubungi perusahaan. Tentunya banyak sekali contoh dari perusahaan yang masuk kategori ini, mayoritas perusahaan B2B, business to business, perusahaan yang memang menjual produknya itu ke perusahaan lainnya, itu masih banyak menggunakan pendekatan ini. Kalau di dalam industri B2C, business to consumer, biasanya yang menggunakan pendekatan lead marketing ini adalah perusahaan-perusahaan yang karakteristik sales-nya itu biasanya memiliki sales cycle yang lama. Dalam artian, konsumen itu butuh waktu agak lama untuk mengambil keputusan gitu. Jadi contohnya misalnya di industri properti dan sebagainya. Nah, karena ada cukup banyak strategi yang bisa kita telah lebih lanjut di dalam pendekatan lead marketing ini, maka webinar Talk Digital kali ini kita kemas dengan pendekatan yang beda. Di mana sebenarnya webinar kali ini merupakan webinar pertama dari seri lead marketing. Jadi sepanjang bulan April hingga awal Mei itu akan ada beberapa topik mengenai lead marketing yang memang akan diangkat di dalam seri webinar ini. Gitu. Jadi buat rekan-rekan yang memang perusahaannya itu berada dalam kategori yang tadi saya sebutkan, itu bisa ikutan program-program webinar lead marketing yang akan diselenggarakan di minggu-minggu mendatang sampai dengan bulan Mei. Nah, di dalam pertemuan hari ini, dalam kesempatan hari ini, selama 1 jam ke depan, kita akan membahas secara spesifik satu komponen yang penting dari lead marketing, yaitu strategi lead generation. Atau gimana sih caranya kita mendatangkan lead yang tepat. Gitu. Seperti biasa, nanti di akhir sesi itu akan ada sesi pertanyaan. Jadi buat rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan sampaikan pertanyaan di kolom pertanyaan. Itu kurang lebih gitu. Nah, karena sehari-hari saya banyak berhubungan dengan perusahaan yang memang bertemu dengan masalah penjualan, terutama penjualan secara digital. Ada beberapa pertanyaan yang cukup sering saya dan tim temui gitu ketika berdiskusi dengan perusahaan yang masuk ke kategori tadi, B2B atau B2C yang sales cycle-nya lama. Pertanyaan yang pertama kali muncul, yang biasanya paling sering muncul itu adalah gimana sih caranya supaya perusahaan itu secara konsisten bisa dapat lead sama prospek gitu. Udah bikin website, udah ikut pameran, udah ikut listing perusahaan dan lain sebagainya.
Tapi lead yang datang, prospek yang datang, yang otak kita itu masih kadang ada, kadang nggak. Kalau lagi ada, adanya banyak. Kalau lagi nggak ada, sama sekali nggak ada. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, yang sering juga ditanyakan adalah, apa sih sebenarnya yang harus dilakukan jika kita mendapatkan lead, jika kita mendapatkan prospek, tapi prospek yang kontak kita, yang menghubungi kita, itu bukan prospek yang sesuai sama sasaran kita, atau salah sasaran, gitu. Ada beberapa rekanan dan klien kami yang sering cerita, yang menghubungin perusahaan mereka, itu cukup banyak, tapi mayoritas itu menghubungin untuk ngelamar pekerjaan. Padahal ngehubunginnya lewat saluran yang dia memang disediakan untuk penjualan dan lain sebagainya. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, itu adalah gimana sih caranya supaya prospek yang datang, yang udah ngehubungin kita, yang tidak salah sasaran, itu secara langsung bisa berubah menjadi penjualan. Karena kan sebenarnya ujung dari sebuah strategi lead marketing itu adalah yang namanya memang penjualan. Gitu. Nah, sebenarnya hal-hal ini yang akan kita coba bahas di dalam seri webinar di hari ini dan minggu-minggu mendatang. Gitu. Jadi hari ini yang akan jadi fokus kita itu adalah yang poin pertama. Gimana sih caranya supaya perusahaan itu secara konsisten mendapatkan lead dan prospek? Itu kurang lebih. Nah, sebelum kita membahas mengenai banyak hal, sebenarnya salah satu miskonsepsi yang saya pribadi merasa masih cukup menonjol ya di apa namanya industri, itu adalah anggapan bahwa strategi digital marketing apapun yang dilakukan itu goal-nya adalah sales. Dalam kenyataannya sebenarnya enggak, gitu. Artinya kita juga harus paham bahwa sebuah strategi yang kita jalankan itu kalau misalnya dijalankan dengan gaya-gaya tertentu tidak akan menghasilkan goal yang misalnya tidak berhubungan dengan strategi tersebut. Misalnya nih, kalau fokus kita adalah mendorong presence kita, memastikan bahwa kita mudah ditemukan di Google, kita mudah ditemukan di social media dan sebagainya, outputnya itu sebatas kita mudah ditemukan. Strategi presence itu biasanya berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan seperti misalnya ketika perusahaan membutuhkan website yang bagus, ketika perusahaan butuh media sosial yang followernya mungkin nggak banyak, tapi menggambarkan produknya. Goal dari strategi ini adalah memastikan bahwa presence kita ada, titik. Yang kedua, itu adalah strategi brand awareness. Ini yang cukup banyak dikenal di luar sana. Kalau rekan-rekan familiar dengan pendekatan dengan layanan yang biasanya suka disebut dengan agency, creative agency, biasanya mereka sangat fokus ke gimana caranya menciptakan brand awareness dengan luas. Nah, brand awareness dengan luas ini, strategi brand awareness ini punya tujuan untuk membuat si perusahaan itu menjadi dikenal oleh masyarakat umum, gitu. Oleh masyarakat umum, oleh calon konsumen gitu ya, yang memang sesuai dengan target pasar yang dituju. Tapi jangan salah, brand awareness yang tinggi itu belum tentu punya korelasi yang tinggi, yang besar dengan penjualan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang di social medianya itu bagus tuh, followernya banyak dan sebagainya, websitenya trafiknya gede, tapi dia nggak mampu menghasilkan penjualan yang tinggi via digital, gitu. Strategi berikutnya yang dikenal juga adalah strategi engagement. Strategi engagement ini adalah strategi yang sesuai dengan namanya, mendorong adanya interaksi antara perusahaan dengan audiens yang dimiliki di media digital. Bisa lewat media sosial, bisa lewat email, bisa lewat app, bisa lewat website, dan sebagainya. Tapi di sini goal-nya adalah lebih dalam daripada sekedar awareness. Yang namanya awareness adalah kita tahu aja bahwa ada sebuah perusahaan. Yang namanya engagement adalah titik ketika kita mulai mau berinteraksi ini dengan si perusahaan tersebut. Interaksi ini balik lagi belum bisa dianggap sebagai interaksi di mana kita menyebutkan bahwa kita siap membeli. Yang berikutnya ada strategi lead nih. Strategi lead itu sesuai dengan namanya yang akan kita bahas hari ini adalah strategi yang memang mendorong munculnya calon konsumen yang tertarik terhadap produk perusahaan dan menghubungi perusahaan. Ketertarikan, awareness itu bukan diciptakan oleh strategi lead, cuman membuat orang menghubungi kita gitu dan bilang saya tertarik nih sama produk kalian. Itu merupakan output utama dari strategi lead. Dan yang terakhir adalah strategi e-commerce. Kadang-kadang ini suka disebut dengan strategi growth, kadang-kadang suka disebut dengan strategi conversion dan lain sebagainya. Ini merupakan strategi yang memang fokusnya itu meningkatkan tingkat penjualan yang memang bisa diakomodir dengan media
online. Tapi di sini sebenarnya kita harus memahami ujungnya. Kalau kita tidak berjualan barang secara online, mau lewat marketplace, mau lewat e-commerce kita, berarti sebenarnya kita nggak bisa menjalankan strategi yang namanya conversion tadi, strategi growth yang mengandalkan konversi online. Makanya di sini kita akan fokuskan sharing hari ini ke dalam sebuah strategi yang namanya strategi lead tersebut. Gitu kurang lebih. Nah, lead marketing itu di Indonesia masih belum segitu dalamnya. Belum banyak orang yang membahas soal ini, gitu. Artinya, rasanya kalau rekan-rekan datang dari perusahaan B2B, itu semua pasti paham pentingnya prospek, pentingnya lead, gitu. Cuman sampai sekarang, pendekatan lead yang banyak diterapkan di Indonesia, itu adalah pendekatan sales yang dalam tanda kutip vulgar. Nembak sana, nembak sini. Saya pengen dapat lead yang sebanyak-banyaknya, maka karena saya pengen mendapatkan lead yang sebanyak-banyaknya, saya akan menghubungi orang sebanyak-banyaknya, dan sebagainya. Database itu dengan, kadang-kadang ada perusahaan yang dengan, dalam tanda kutip, lugu membeli database lead, gitu, yang kadang-kadang, yang lebih sering kalau dalam pengalaman saya itu nggak berguna, dan sebagainya. Kadang-kadang ada perusahaan yang coba menghubungi semua perusahaan yang ada di Indonesia dengan harapan ada lead, dan sebagainya. Padahal sebenarnya kalau di luar negeri sana, nggak usah jauh-jauh, di Singapura lah, dan sebagainya, sampai di Amerika, dan sebagainya. Strategi lead itu merupakan strategi yang disusun dengan sangat komprehensif. Artinya yang namanya lead marketing itu memang membutuhkan framework berpikir, membutuhkan taktik yang sifatnya khusus, membutuhkan pemahaman terhadap stages yang ada di dalam proses penjualan, dan juga menggunakan KPI, Key Performance Indicator, yang sifatnya unik. Gitu. Jadi di sini sebenarnya yang namanya lead marketing itu merupakan sebuah ilmu yang juga mendalam, gitu, dan kalau diterapkan dengan tepat, ini bisa sangat powerful. Cuman yang jadi masalah penerapannya itu kadang-kadang nggak tepat, gitu. Nah, kalau dari tadi saya mention mengenai lead marketing, gitu. Jadi tentunya di sini kita akan mulai dengan membahas soal lead. Lead itu apa sih? Gitu. Lead itu kan sebenarnya kita bisa definisikan sebagai adanya calon orang, calon pelanggan ya, yang menyatakan ketertarikan terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Lead ini, kalau kita ngomongin dari sisi volume, dari sisi kuantitas, nggak bisa kita anggap sebagai indikator bahwa penjualan kita pasti tinggi. Jumlah orang yang tertarik, jumlah lead kita itu mengindikasikan perusahaan kita pasti akan tumbuh secara finansial. Itu masih agak jauh. Tapi lead itu bisa kita anggap sebagai indikator langsung terhadap potensi penjualan. Gitu. Artinya kalau misalnya banyak orang yang menghubungi kita, banyak orang yang memang dalam tanda kutip tertarik dan menunjukkan ketertarikannya terhadap produk kita, itu bisa kita anggap bahwa produk kita nih kayaknya telah bertemu dengan target pasar yang memang tepat, yang memang mungkin suatu hari nanti, mungkin nggak sekarang, tapi mungkin suatu hari nanti itu akan tertarik melakukan aktivitas penjualan. Gitu. Yang jadi tantangan itu adalah seringkali kita nggak tahu bagaimana sebuah lead atau prospek itu menunjukkan ketertarikan mereka. Kadang-kadang kita suka, dari banyak perusahaan yang saya temui, itu banyak sekali perusahaan yang mengartikan lead sebagai orang yang menghubungi kita dan siap membeli. Dengan kata lain, lead itu adalah orang yang mendadak nelpon kita, "Saya mau beli hari ini juga ya." Itu bukan lead namanya, itu namanya calon konsumen. Gitu. Dan di sini sebenarnya yang ingin saya share itu adalah bahwa sebelum kita bertemu dengan seorang calon konsumen, kita harus memahami bahwa seorang calon konsumen itu jangan-jangan sebelumnya pernah menunjukkan ketertarikan terhadap produk kita walaupun kita nggak sadarin. Gitu. Jadi di sini sebenarnya yang paling penting adalah kita memahami bagaimana kita bisa melihat orang lain itu menunjukkan ketertarikan mereka terhadap produk kita. Gitu. Ada banyak sekali cara seorang lead atau seorang prospek itu menunjukkan ketertarikan mereka. Gitu. Saya ngambil contoh nih. Kadang-kadang ada orang yang kontak kita yang bilang bahwa saya tertarik ingin mendapatkan informasi lebih banyak soal sebuah produk. Titik. Apakah dia siap membeli? Bisa iya, bisa enggak. Apakah dia mau membeli hari ini? Bisa iya, seringnya enggak. Tapi yang pasti adalah dia tertarik. Ada sesuatu yang ingin dia ketahui lebih lanjut soal produk kita.
Lead juga kadang-kadang output-nya bukan meminta informasi, tapi meminta nasihat dari produk yang ditawarkan. Apa ya produk yang kira-kira cocok dengan kebutuhan saya hari ini? Konsultasi. Udah mulai nanya-nanya nih, dan sebagainya. Atau lebih spesifik lagi, saya bisa nggak dapat informasi soal harga sebuah produk, gitu. Atau kalau mau lebih dalam lagi, saya bisa nggak sih mendapatkan yang namanya quotation atau proposal yang memang disesuaikan dengan kebutuhan saya. Tentunya lead seperti ini adalah lead yang udah akan menginformasikan kebutuhan mereka. Atau kalau di beberapa industri, terutama industri yang berhubungan dengan teknologi, dengan produk utilisasi sebuah produk dan sebagainya, lead kadang-kadang bisa kita definisikan sebagai orang yang meminta demonstrasi penggunaan produk tersebut. Demonstrasi di sini macam-macam ya. Kalau di industri otomotif bisa test drive. Kalau misalnya di properti itu adalah kunjungan ke lokasi. Kalau misalnya di dalam industri teknologi, misalnya penyedia layanan software, ini tentunya adalah demonstrasi penggunaan software tadi, gitu. Nah, ini yang sebenarnya menjadi tantangan utama. Karena banyak industri yang tidak memahami sebenarnya bagaimana sih kita mengidentifikasi ketertarikan. Balik lagi, kalau kita mengidentifikasi lead sebagai orang yang nelpon kita dan siap beli, ya siap-siap kecewa aja. Gitu. Dan dalam pengalaman saya, nggak ada strategi marketing apapun yang memang outputnya langsung menghasilkan orang yang siap beli. Gitu. Kalau ada, saya pengen belajar tuh soal itu. Cuman saya belum pernah menemukan strategi seperti itu. Nah, di sini kita harus memahami bahwa setiap industri itu akan memiliki jenis interaksi lead yang beda-beda. Artinya di dalam sebuah industri, jika kita bandingkan dengan industri lain, cara seorang lead itu menunjukkan ketertarikannya akan sangat beda-beda. Gitu. Saya ambil contoh nih, misalnya di properti. Kalau di properti, biasanya orang akan, kalau tertarik, orang itu akan meminta informasi dan harga produk. Gitu. Informasinya, spesifikasi luas bangunan, luas tanah, dan sebagainya. Atau lead-nya adalah sebuah informasi yang sifatnya lebih spesifik nih. Kalkulasi pembayaran. KPR-nya bisa diakomodir lewat bank apa saja gitu, atau misalnya kalau sekarang kan lagi banyak ya, kalau misalnya kita mau beli properti dengan cash gitu, banyak developer yang menawarkan cicilan pembayaran gitu dalam waktu 12-24 bulan tanpa adanya bunga dan sebagainya. Tapi ketika ada seseorang yang bertanya, kalau saya mau beli produk, ada nggak sih kalkulasi pembayaran yang bisa saya lihat? Itu artinya udah menunjukkan ketertarikan. Atau kunjungan ke lokasi, itu lead, dan lainnya. Itu kita simpen dulu ya, gitu. Itu yang properti. Yang kedua misalnya layanan. Layanan ini apapun ya, services intinya. Bisa layanan hukum, bisa layanan perpajakan, gitu, bisa layanan counseling atau layanan consultation dan sebagainya. Di dalam industri-industri yang berhubungan dengan jasa, seorang lead itu akan menunjukkan ketertarikannya dengan cara sama dengan yang sebelumnya, meminta informasi soal layanan, download brosur, gitu. Kalau di properti biasanya kita nggak download brosur, biasanya dibagiin kan brosurnya. Gitu. Tapi kalau di layanan sebenarnya kalau kita menyediakan di services ya, gitu mau balik lagi layanan konsultasi keuangan dan sebagainya. Kalau kita punya website dan kita menghitung jumlah orang yang mendownload brosur, itu kembali bisa kita anggap sebagai indikator potensi penjualan. Kalau website kita trafiknya banyak yang datang nih ke website kita, tapi nggak pernah ada yang download brosur kita, ya itu bisa jadi orang memang nggak tertarik gitu datang terhadap produk kita. Atau misalnya permintaan konsultasi soal kebutuhan layanan gitu. Contohnya misalnya kayak layanan keuangan. Sekarang kan bulan April SPT badan itu harus disubmit ya sebelum akhir bulan gitu. Biasanya konsultan keuangan, konsultan pajak itu lagi hektik-hektiknya gitu bulan-bulan ini. Tapi katakanlah misalnya kita adalah sebuah konsultan pajak gitu. Ketika kita dikontak sama sebuah perusahaan biasanya akan menyampaikan informasi, saya butuh layanan seperti ini. Apakah misalnya hanya tax filing-nya aja, penyerahan SPT-nya, ataukah misalnya layanan pembuatan laporan keuangan, ataukah misalnya ada banyak perusahaan yang memang membutuhkan audit keuangan, gitu. Intinya mereka akan menunjukkan ketertarikan mereka dengan bertanya, layanan kamu
yang sesuai dengan kebutuhan saya itu yang mana sih? Atau permintaan quotation dan proposal gitu. Kalau misalnya kita beli properti, kita nggak minta quotation, kita nggak minta proposal. Yang ada adalah price list dan diskon. Tapi begitu kita berhubungan sama services, karena biasanya yang ditawarkan itu sifatnya sangat customized, kita bakal berhubungan sama yang namanya quotation atau proposal dan lainnya. Begitu kita pindah ke teknologi, yang akan diminta, cara lead itu menunjukkan sebuah ketertarikan juga akan beda lagi tuh. Misalnya kalau kita menyediakan sebuah platform yang bisa diakses lewat website, lewat sebuah app, dan sebagainya, registrasi menjadi sebuah user, walaupun tidak melakukan pembayaran, itu bisa dianggap sebagai sebuah lead. Permintaan demo aplikasi, gitu. Saya mau dong didemoin aplikasinya, gitu. Bisa nggak saya mencoba aplikasinya secara standalone? Kemudian permintaan konsultasi kebutuhan layanan, saya tuh butuhnya yang mana sih, gitu. Sama dengan yang sebelumnya, permintaan quotation atau proposal dan lainnya. Di distributor, kalian yang lain, permintaan informasi teknis soal sebuah produk, gitu. Itu jadi menunjukkan ketertarikan terhadap produk kita. Permintaan sampel produk, itu juga menunjukkan ketertarikannya. Permintaan quotation atau proposal sama, gitu, dan lainnya. Dan masih banyak lagi. Tapi di sini sebenarnya yang ingin saya ajak rekan-rekan pahami adalah ada banyak cara buat seorang calon konsumen itu menunjukkan ketertarikan ke kita. Dan sayang sekali kalau aktivitas marketing kita itu hanya ngukur keefektivitasan dari keseluruhan proses hanya dengan berapa orang yang beli, gitu. Karena sebenarnya di sini biasanya yang terjadi adalah gap, gitu. Kalau misalnya katakanlah saya ngambil contoh itu misalnya adalah properti ya, gitu. Kalau misalnya ternyata di sini yang minta informasi harga dan produk yang menghubungi kita secara langsung itu katakanlah ada 2.000 orang, ya, gitu. Terus yang meminta kalkulasi pembayaran itu katakanlah ada 1.000 orang, gitu, karena dia udah dapat brosur. Tapi yang meminta kunjungan ke lokasi itu katakanlah hanya 100 orang. Di sini sebenarnya kita udah mulai bisa identifikasi sebuah gap. Kenapa setelah orang minta informasi dan harga, orang masih beralih ke tahap selanjutnya, gitu. KPR-nya yang disupport apa aja, gitu. Ada skema cicilan nggak dan lain sebagainya. Tapi segera setelah orang mendapatkan skema cicilan, yang berkunjung ke lokasinya kok rendah ya. Di sini sebenarnya dengan sangat cepat kita bisa pinpoint, kita bisa identifikasi yang harus diperbaiki itu adalah bagaimana orang yang sudah meminta kalkulasi pembayaran itu mau melakukan kunjungan ke lokasi. Itu biasanya kalau di dalam proses analisis ini disebut dengan gap analysis. Dari keseluruhan proses penjualan kita, yang bolong itu apa sih? Banyak perusahaan yang kesulitan melakukan gap analysis ini karena mereka tidak melihat berdasarkan corong tadi. Yang dilihat adalah misalnya jumlah follower di sosial media kita dengan jumlah orang yang beli. Ya kita nggak bisa tahu apapun yang terjadi di tengahnya. Tapi balik lagi dengan kita memahami apa yang terjadi, stages-stages gitu, atau misalnya tanda-tanda yang menunjukkan ketertarikan seseorang, kita jadinya bisa mengidentifikasi gap apa yang kita dapatkan di dalam proses kita. Dan yang paling penting, yang nggak kalah pentingnya juga adalah kita jadinya bisa mengidentifikasi jenis interaksi yang memang menjadi kekuatan kita, yang memang menjadi kelemahan kita di dalam proses penjualan ini. Gitu. Jadi di sini pendekatannya yang saya ingin coba share adalah yang namanya di aktivitas penjualan, sales secara online, sales secara offline dan sebagainya. Itu udah bukan zamannya lagi di mana kita harus sales itu harus agresif kejar sana tembak sini tembak situ. Yang namanya pendekatan sales itu justru adalah pendekatan yang menggunakan banyak sekali kemampuan analytics dalam proses sales kita yang bolongnya tuh di mana sih gitu, dan itu yang harus kita perbaiki. Udah nggak zamannya lagi kita yang penting sebarin brosur ke sana sini gitu ya, yang penting ada baliho yang sangat gede di seluruh penjuru kota atau di seluruh penjuru negeri dan sebagainya. Itu udah outdated. Masih relevan tentunya ya, cuman kalau misalnya rekan-rekan ingin fokus ke strategi marketing yang memang tepat sasaran, tepat budget, itu biasanya udah nggak segitu efektifnya. Itu kurang lebih gitu. Nah, yang tadi saya coba sampaikan itu adalah pendekatan yang biasa dikenal dengan istilah funnel atau corong. Kalau rekan-rekan yang pernah menggunakan Facebook Ads, itu biasanya kenal dengan
yang namanya marketing funnel, ada yang namanya awareness, ada yang namanya consideration, ada yang namanya conversion. Cuman kalau di dalam pendekatan lead ini, kita nggak akan terlalu banyak ngebahas yang namanya awareness, kita juga nggak akan ngebahas yang namanya consideration, kita hanya akan fokus sebenarnya proses seseorang tertarik, terus ngelewatin proses-proses tahapan-tahapan selanjutnya itu apa aja sih, gitu. Jadi sebenarnya kita bisa menggunakan konsep sederhana ini, funnel ini, corong ini. Kenapa disebut corong? Karena kalau rekan-rekan lihat di sini, yang paling atas ini adalah jumlah lead, jumlah orang yang menunjukkan ketertarikan saja. Ini adalah jumlah yang paling banyak. Tapi dari jumlah orang yang menunjukkan ketertarikan sampai ke menjadi customer kita, itu biasanya makin lama makin sedikit. Dan ini wajar terjadi di industri apapun. Saya coba jelaskan satu persatu ya komponen ini. Yang pertama itu adalah yang namanya lead gitu. Lead itu adalah by definition siapapun yang seperti tadi kita bahas, siapapun yang memang menunjukkan ketertarikan terhadap produk kita nih, gitu. Kita bisa tahu ketertarikan mereka gara-gara kita melihat perilaku mereka, gitu. Kalau misalnya kita ketemu sebuah lead, itu kurang lebih yang akan diutarakan oleh si lead tadi adalah kayak gini, saya tertarik nih. Cuman saya belum tahu saya udah siap beli atau enggak. Mungkin saya lagi mempertimbangkan aja pembelian untuk tahun-tahun mendatang. Mungkin aja saya udah siap membeli, gitu. Tapi di sini biasanya kita sudah melakukan sebuah action tertentu. Si lead tadi udah melakukan action tertentu yang memang menunjukkan ketertarikan dia. Misalnya dia udah datang ke website kita, dia udah melihat informasi produk, atau dia udah mendownload brosur. Nah, di sini kita juga harus dengan sangat tajam melihat apa yang terjadi di website yang kita punya, di misalnya brosur yang kita punya, dan sebagainya. Gitu. Kadang-kadang sampai sekarang saya masih sering bertemu dengan miskonsepsi yang melihat apa yang terjadi di sosial media. Itu secara langsung bisa dilihat sebagai indikasi orang tertarik dengan produk kita atau enggak. Gitu. Jadi kalau buat saya pribadi itu sebenarnya jaraknya jauh banget tuh. Gitu. Kalaupun kita followernya banyak, kalau misalnya kita bikin konten yang bagus, terus banyak yang nge-like, itu artinya orang suka sama konten kita, titik. Bukan berarti orang tertarik sama produk kita. Itu jauhnya jauh banget. Tapi kalau orang masuk ke website kita, terus berkunjung ke website kita dan waktu kunjungannya durasinya juga agak panjang, misalnya bukan cuma 20 detik, bukan 30 detik, tapi misalnya sampai dengan 60 detik, atau misalnya sampai 2 menit, 3 menit, dan sebagainya. Atau bahkan jumlah orang yang mendownload brosur itu makin lama makin banyak. Itu artinya kita sudah mendapatkan lead yang potentially bisa jadi customer. Gitu ya, gitu. Jadi itu yang pertama, gitu, lead. Lead ini kembali belum tentu menghubungi kita, tapi mereka udah punya informasi soal produk yang kita tawarkan. Gitu. Yang kedua, itu adalah yang disebut dengan MQL, Marketing Qualified Lead. Marketing Qualified Lead itu adalah siapapun yang memang sudah menghubungi kita. Bisa lewat email, bisa lewat WhatsApp, bisa nelpon, bisa datang ke kantor, bisa datang ke pameran yang kita punya untuk mendapatkan informasi tentang produk yang kita tawarkan. Dengan kata lain, biasanya kita sudah memiliki informasi soal ini orang tuh siapa sih sebenarnya, namanya siapa, dia nomor teleponnya berapa, dia udah bersedia dihubungi. Dengan kata lain, dia bilang bahwa saya mau kok mendapatkan informasi marketing yang kamu berusaha sampaikan. Saya mau kok mendapatkan informasi promosi yang berusaha kami sampaikan, yang berusaha kamu sampaikan. Tapi apakah dia siap membeli atau enggak? Bisa iya, bisa enggak. Gitu. Tapi di sini balik lagi MQL ini sering sekali dianggap sebagai satu jenis satu KPI yang menunjukkan emang orang tertarik gitu dengan produk kita. Yang berikutnya itu adalah namanya SQL, Sales Qualified Lead. Berbeda dengan MQL yang minta dikasih informasi marketing. SQL, Sales Qualified Lead, itu adalah lead yang meminta informasi tentang penjualan. Intinya dia udah siap mengambil keputusan pembelian. Dia mungkin sudah menginformasikan kebutuhan dia dengan spesifik. Kebutuhan saya adalah A, B, C, D. Boleh dong minta proposal. Gitu. Proses berikutnya ketika orang sudah mendapatkan proposal, itu adalah yang disebut dengan opportunity di dalam lead funnel ini. Opportunity adalah titik di mana si lead itu secara serius berbicara dengan kita, dengan kata lain melakukan negosiasi dan sebagainya. Jadi dia udah siap nih, dia bilang ke kita bahwa saya udah siap kok ngambil keputusan. Saya udah tahu spesifikasi produknya, saya udah tahu harganya, dan saya juga udah
tahu apakah saya memiliki daya beli yang cukup atau tidak untuk membeli sebuah produk. Tapi saya butuh finalisasi harga. Kalau misalnya seseorang udah melewati proses opportunity ini dan deal-nya, negosiasinya berhasil di-close, ada closing yang terjadi, gitu. Titik terakhir tiba di mana lead itu berubah menjadi seorang customer, di mana dia intinya sudah membeli produk yang kita tawarkan. Cuman di sini rekan-rekan bisa melihat bahwa proses merubah lead menjadi customer itu sangat panjang. Gitu. Rasanya siapapun yang pernah berhubungan dengan aktivitas sales itu paham benar bahwa jarang sekali kita ketemu orang yang nelpon kita dan bilang, saya siap beli. Mayoritas orang yang hubungin kita itu hanya menunjukkan ketertarikan doang. Dan di sini sebenarnya kita mulai harus menjalankan proses sales tadi, lead funneling ini dengan menggunakan framework seperti ini. Identifikasi bolongnya kita tuh di mana sih? Hanya dengan mengidentifikasi bolong kita di mana, proses penjualan kita akan jauh lebih efektif. Kalau misalnya di dalam proses ini bagus gitu, sampai ke negosiasi itu jumlahnya terus bagus, tapi yang ujung-ujungnya menjadi customer itu sedikit, jangan-jangan yang kurang bagus di kita adalah kemampuan negosiasi kita. As simple as that. Tapi kalau misalnya ternyata yang dari orang yang minta informasi harga, kemudian dari orang yang meminta informasi harga itu sedikit sekali yang berubah ke orang yang melakukan negosiasi harga, jangan-jangan pembuatan proposal kita yang nggak menarik. Jangan-jangan proposal kita, quotation kita yang bikin orang pusing dan lain sebagainya. Nah, ini adalah proses yang sederhana, walaupun di dalam eksekusinya nggak sesederhana ini. Cuman kalau dijalankan dengan baik, sebenarnya rekan-rekan bisa sangat terbantu gitu dalam proses penjualannya. Gitu. Nah, cara kita mengidentifikasi ada berapa banyak sih orang yang ada di the funnel itu adalah dengan menggunakan pendekatan yang namanya lead scoring. Dengan kata lain, kita berusaha melihat masing-masing lead, masing-masing prospek yang udah hubungin kita, yang sudah menginformasikan kebutuhan mereka mungkin dan sebagainya, itu seberapa potensial sih gitu melakukan pembelian gitu. Saya ngambil contoh yang tadi ya gitu. Sorry. Jadi skor ini secara sangat mudah nantinya bisa membantu kita untuk menentukan mana lead, mana prospek yang kira-kira harus menjadi target. Karena dengan pendekatan funnel tadi, nggak bisa kita berikan perhatian yang sama untuk lead sampai ke opportunity. Ya konyol gitu. Tenaga sales kita harus diprioritaskan ke yang memang fokusnya ke closing tadi. Gitu. Di scoring ini intinya kita harus melakukan pemisahan lead berdasarkan potensi pembelian. Jadi kalau dengan contoh tadi kan yang beberapa slide yang lalu saya ceritakan bahwa tiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk menunjukkan ketertarikannya. Cuman di sini sebenarnya kita bakal ketemu dengan behavior yang lain-lain gitu. Misalnya kalau ada orang yang meminta informasi, jangan-jangan artinya dia sebenarnya belum siap membeli. Tapi dia bakal beli produk ini di masa yang akan datang. Dia lagi butuh tahu informasi kalau saya suatu hari mau beli. Saya mesti nyiapin duit berapa sih? Mungkin orang yang nanya harga itu lagi pengen tahu apakah daya beli yang saya punya itu sesuai dengan harga produk yang ditawarkan. Karena ujung-ujungnya kan seberapa besar pun ketertarikan kita terhadap sebuah produk, yang nantinya akan menentukan kita beli atau enggak, itu adalah daya beli kita atau daya beli perusahaan. Orang yang misalnya meminta quotation, itu belum tentu siap membeli. Bisa aja ternyata hanya melakukan riset doang. Dia pengen tahu harga standar rata-rata itu berapa. Jangan-jangan dia dikasih tugas sama perusahaannya untuk komparasi harga, bukan untuk melakukan keputusan pembelian. Atau orang yang sedang melakukan negosiasi, ya dia udah beli. Cuman kan rasanya rekan-rekan juga pasti pernah ketemu ya kalau di dalam sales itu kan rasanya kayaknya kurang afdol gitu kalau kita tidak melakukan negosiasi gitu. Orang yang misalnya bertanya soal demonstrasi itu sebenarnya siap beli, spesifikasinya itu udah sesuai, harganya udah sesuai, tapi jangan-jangan dia masih butuh edukasi soal produk, dia masih butuh diyakinkan, ini sesuai nggak sih sama kebutuhan saya. Nah, intinya dengan kita bisa memindahkan perilaku tadi ke dalam sebuah grade, ke dalam sebuah skor, kita jadi dengan mudah bisa tahu mana lead yang harus jadi prioritas kita atau bukan. Gitu. Saya ngambil contoh sederhana ya, aplikasi lead scoring. Mungkin sebagian rekan-rekan pernah pakai. Ada banyak sekali aplikasi lead scoring, dari mulai yang gratis sampai yang mahal.
Saya ambil contoh misalnya yang dimiliki oleh Microsoft ya, Microsoft Dynamics 365 gitu. Di sini rekan-rekan bisa lihat, mudah-mudahan kelihatannya, di mana semua orang yang sudah menghubungi kita itu sebenarnya mendapat skor gitu. Sorry kalau nggak kelihatan ya, cuman di sini orang yang pertama itu sebenarnya skornya 66 dan grade-nya itu B. Skornya didapat dari mana? Grade-nya didapat dari mana? Dari interaksi dia ke kita. Apakah dia udah download brosur? Apakah dia udah nerima email kita dan membalas email kita soal penawaran harga? Apakah dia melakukan negosiasi? Ataukah dia cuma menerima email doang nggak ngebalas? Dia menerima proposal doang nggak ngebalas? Gitu. Dengan cepat jadinya kita bisa melakukan yang namanya forecasting penjualan. Kalau misalnya di dalam 100 lead yang kita punya, kita misalnya ketemu dengan 100 lead, ternyata yang potentially membeli yang mendapatkan skor tinggi 80 itu hanya 10 buah. Ya itu yang harus kita fokuskan, gitu kurang lebih gitu. Ini Microsoft Dynamics. Ini biayanya cukup mahal ya dan memang hanya cocok untuk korporasi yang menggunakan environment ekosistemnya Microsoft. Cuman kalau buat rekan-rekan yang perusahaannya skalanya masih kecil, ini ada satu aplikasi yang bukan promosi, tapi kami menggunakan aplikasi ini dan sebenarnya ini oke gitu dan harganya juga nggak mahal-mahal, namanya Freshdesk. Di sini juga pendekatannya mirip ya gitu, di mana masing-masing lead itu akan mendapatkan semacam skor gitu. Skornya makin lama makin tinggi. Itu ditunjukkan oleh apa yang dia lakukan, interaksi apa yang dia lakukan day by day atau week by week dan sebagainya. Semakin banyak interaksi positif yang terjadi, artinya semakin besar probability seseorang untuk menjadi customer kita, untuk kita bisa melakukan closing. Itu kurang lebih yang dikenal dengan pendekatan lead scoring tadi. Nah, sebenarnya pendekatan lead scoring ini punya banyak sekali manfaat. Gitu. Misalnya, jadinya tim penjualan kita tuh bisa tahu mana lead yang memang siap membeli atau enggak. Jadi kita nggak usah kontak nggak usah kontak semua lead yang kita dapatkan. Itu pendekatan zaman dulu kalau menurut saya. Yang kedua, jadinya kita bisa identifikasi mana prospek, mana lead yang memang harus jadi fokus utama kita, yang harus di follow up, yang harus dikontak dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah memudahkan kita untuk mengidentifikasi mana lead yang memang siap melakukan pembelian. Itu kurang lebih gitu. Nah, sebelum masuk ke lead scoring, itu sebenarnya kita harus ketemu dengan yang namanya bagaimana mendatangkan lead tadi, gitu. Nah, pendekatan lead tadi itu adalah strategi yang dikenal dengan istilah strategi lead generation, sesuai dengan namanya lead generation, generating leads. Strategi ini fokus ke gimana caranya supaya banyak lead yang datang ke kita. Gitu. Nanti di dalam prosesnya kita tentunya harus melakukan scoring, kita harus melakukan pemilahan dan lain sebagainya. Nah, secara sangat umum ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan untuk menjalankan strategi lead generation ini. Yang pertama adalah strategi inbound pull. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Inbound itu adalah strategi yang memang berusaha mendatangkan orang ke channel-channel yang kita punya. Kalau di dalam pameran dan sebagainya, inbound strategi adalah strategi di mana mendatangkan orang ke booth kita, sebanyak-banyaknya orang ke booth kita. Kalau di dalam digital marketing, yang disebut dengan strategi inbound itu adalah gimana caranya supaya website kita banyak dikunjungin, media sosial kita banyak dikunjungin, dan sebagainya. Intinya mendatangkan orang yang tertarik dan yang tidak tertarik. Nah, strategi inbound ini ketemu dengan dua kategori, pull dan push. Gitu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Strategi inbound itu goal-nya adalah mendatangkan orang. Titik. Gitu. Habis itu kita harus jalankan strategi yang lain, gitu. Strategi lead capturing. Kalau orang udah didatangkan, kalau misalnya banyak orang datang ke website kita harus bisa memilah dan menangkap mana orang-orang yang memang bisa jadi lead yang bagus buat kita, yang qualified kalau istilah tadi. Setelah kita mendapatkan lead yang qualified tadi, kita juga harus melakukan yang namanya filtering. Gitu. Di sini kita masih belum scoring ya. Kalau scoring itu kan menilai, kalau filter itu kan kita memilah. Gitu. Baru dari sana sebenarnya kita ketemu dengan lead nurturing. Gitu. Lead nurturing itu nggak akan jadi fokus hari ini. Gitu. Itu akan jadi fokus di dalam webinar-webinar berikutnya. Gitu. Saya coba bahas satu-satu ya dengan sekilas ya. Yang namanya strategi inbound, yang sifatnya pull, itu secara sederhana bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah kita dengan mudah bisa ditemukan di media digital jika ada orang yang mencari produk kita? Artinya apa sih? Kalau misalnya ada orang yang cari katakanlah
Kita misalnya punya bisnis tambal ban. Terus kita ketika ada orang yang mudah-mudahan nggak ya gitu, karena kan nggak mengalami ini, tapi ketika kita misalnya membutuhkan layanan tambal ban, kita cari di Google mana brand pertama yang kita temukan, dan yang paling dekat itu biasanya jadinya adalah perusahaan yang kita pakai gitu. Sekarang jadi di sini sebenarnya strategi pull sesuai dengan namanya, pull itu kan menarik ya, bukan mendorong. Jadi ketika ada orang yang memang sudah bergerak ke arah kita, yuk kita tarik gitu. Apa yang bisa kita pakai di sini? Yang paling kuat di sini pendekatan yang bisa kita pakai itu adalah yang namanya search presence. Memastikan bahwa kalau ada lead yang nyari produk kita atau perusahaan kita gampang dicarinya di search engine. Banyak perusahaan yang mengartikan bahwa kalau misalnya mau menemukan mau mencari sebuah perusahaan, itu kunci utamanya adalah website. Jawabannya ya iya dan tidak sih. Website dibutuhkan, tapi website bukan satu-satunya syarat kita mudah ditemukan. Saya ambil contoh tadi, gitu. Kalau misalnya ternyata ban kita kempes di tengah jalan, terus kita cari tambal ban, seberapa banyak penyedia tambal ban yang punya website. Tapi toh kita tetap bisa menemukan layanan-layanan tersebut. Pahami karakteristik bisnis kita. Apakah bisnis kita itu merupakan sebuah bisnis yang membutuhkan orang masuk ke website kita untuk melakukan pembelian atau enggak? Gitu. Kalau misalnya ternyata menurut kita dan menurut konsumen kita, mereka nggak pernah masuk ke website kita, kenapa kita harus capek-capek punya website yang bagus? Karena seringkali website itu menjadi salah satu area di mana investasinya kita gede banget. Gitu. Tapi kita jadinya nggak bisa ngukur sebenarnya investasi yang kita keluarkan itu tepat guna atau enggak. Nah, di sini kita coba angkat keberadaan website itu sebagai satu tool untuk mencapai yang namanya search presence yang bagus. Kita dengan mudah ditemukan. Dan di sini syaratnya bukan cuma punya website, tapi kita bisa mulai memanfaatkan bahkan dari fitur-fitur gratis. JMB, Google My Business, Google Businessku, yang bisa memastikan produk kita, perusahaan kita itu mudah digunakan. Ini sangat powerful untuk bisa mengidentifikasi, membantu konsumen kita mencari produk kita. Review, Google Review, ya, itu juga sangat efektif untuk mendorong orang tertarik dan sebagainya, untuk mendorong orang tahu nih. Gitu. Kalau ada orang nyari perusahaan kita dengan mudah ditemukan, gitu. Jadinya orang akan secara langsung melihat review yang kita punya dan lain sebagainya. Atau kalau misalnya kita punya website, ya jangan bangga kalau website kita bagus. Banggalah kalau website kita itu gampang sekali ditemukan dengan macam-macam keyword. Dan website yang mudah ditemukan dengan macam-macam keyword itu belum tentu website yang secara desain bagus. Itu dua hal yang sangat beda. Gitu. Kalau kita misalnya nama brand kita adalah misalnya brand X, terus ada orang nyari brand X, terus website kita mau pertama, ya kita jangan puas diri, itu gampang banget. Tapi kalau misalnya katakanlah kita jual sepatu olahraga, terus ketika kita nyari sepatu olahraga, brand kita yang pertama, nah di titik itu tuh SEO kita udah berhasil. Banyak perusahaan yang sekarang salah kaprah memahami SEO. Gitu. Keyword yang relevan itu menjadi keyword yang berusaha di-push dan lain sebagainya. Nah, cuman yang namanya SEO sekarang semua perusahaan udah ngelakuin, terutama perusahaan gede. Contohnya misalnya untuk banyak sekali barang-barang retail ya, itu yang jago banget melakukan SEO itu adalah marketplace. Kalau kita nyari apapun, yang nomor satu tuh marketplace utama. Gimana caranya kalau kita punya perusahaan kecil bisa bersaing dengan pendekatan itu? Susah. Salah satu yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menjalankan iklan search. Gitu. Jadi kalau misalnya visibilitas organik, atau misalnya kita susah nih gitu mengoptimasi website kita supaya mudah ditemukan, kita pakai shortcutnya, pakai iklan. Iklannya di sini bukan iklan banner, bukan iklan di Facebook, bukan iklan di Instagram, tapi iklan yang memastikan ketika ada orang nyari, misalnya tadi ya, sepatu olahraga, kita ada di nomor 1, atau kita ada di nomor 2, atau kita di nomor 3. Yang penting, intinya ketika ada orang yang nyari produk yang kita punya, kita mudah ditemukan. Ini juga kita sebenarnya nggak melulu harus berhubungan dengan harga yang mahal gitu, karena sekarang biaya iklan yang mahal ya, sorry. Karena sekarang banyak tool-tool yang sangat membantu, ada Google Trends, ada Google Keyword Planners gitu yang sangat yang gratis gitu dan sangat memudahkan kita untuk mengidentifikasi keyword apa yang kira-kira sesuai atau tidak. Yang terakhir media sosial, cuman di sini hati-hati jangan salah kaprah. Di sini media sosialnya bukan untuk mendorong munculnya follower yang banyak, bukan untuk mendorong setiap kali kita ngepost itu ada ribuan, puluhan ribu orang like, enggak. Tapi konsumen zaman sekarang
itu kan mencari banyak hal dengan menggunakan banyak media. Ada yang nyarinya di search engine, ada yang nyarinya di social media. Kalau kita mau punya presence yang bagus di social media, terutama untuk B2B, bukan berarti kita harus fokus ke follower dan sebagainya. Bukan berarti bahkan kita harus sering-sering update. Sering-sering update itu maksudnya bukan berarti kita bikin sekali terus habis itu 3 tahun dilupain gitu medsosnya. Tapi sebenarnya update seminggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali, selama konsisten, itu akan memastikan bahwa brand kita, kalau dicari di social media, itu akan mudah ditemukan. Jadi di sini, sebenarnya bisa kita pakai kalau misalnya untuk pendekatan lead, adalah bikin social media yang simple aja, yang isinya informasi produk aja, tapi balik lagi, goal-nya mengidentifikasi orang, kalau misal goal-nya memastikan ketika ada orang yang mencari, kita mudah ditemukan. Yang dijadikan KPI utamanya itu bukan jumlah engagement, jumlah follower, tapi jumlah orang yang masuk ke bio kita, ke profil kita. Berapa banyak orang yang ngeklik profil kita dan pindah. Gitu. Ini sama sekali beda dengan strategi media sosial yang dikenal untuk produk-produk retail. Kalau produk-produk retail kan ya namanya jualan massal ya gitu. Jadi memang harus dapat massa yang gede dan sebagainya. Itu memang cocok tuh strategi engagement. Tapi kalau untuk B2B atau misalnya barang-barang bisnis dan sebagainya nggak relevan sama sekali. Itu yang inbound. Yang kedua adalah strategi yang sifatnya inbound push. Push itu ngedorong. Jadi kalau tadi pull ketika ada orang bergerak ke arah kita, kita tarik. Kalau sekarang kita ngedorong orang supaya tertarik. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah iklan. Gitu. Iklan ini kelebihannya adalah dia bisa menggunakan targeting yang tajam. Gitu. Tapi nggak semua iklan, nggak semua platform iklan ini menggunakan yang tajam ini gitu. Nah, di sini karena jenis iklan yang namanya iklan online itu macam-macam gitu. Sebenarnya sekarang ada beberapa platform kayak misalnya di Facebook atau misalnya di Google yang memang bisa kita optimize untuk goal yang sifatnya spesifik tuh, yaitu lead gitu. Jadi di sini jangan fokus menggunakan KPI yang sifatnya branding dan sebagainya karena jadinya nggak relevan. Dan di sini sebenarnya kita bisa melakukan evaluasi terhadap efektivitas proses akuisisi lead ini dengan udah menghitung berapa biaya yang kita dapatkan per lead. Jangan berapa biaya yang kita keluarkan untuk iklan, tapi berapa biaya yang kita butuh keluarin untuk mendapatkan satu lead. Dan itu jadinya nanti bisa kita susun sebagai budget keseluruhan digital marketing untuk lead kita. Yang kedua, email marketing gitu. Email marketing ini bisa digunakan nggak oleh semua perusahaan. Kalau misalnya kita memang punya database besar, gitu misalnya dari pameran lah, atau misalnya memang client base kita itu cukup besar, nggak apa-apa kita pakai email marketing. Jadi intinya calon pelanggan maupun pelanggan yang sudah pernah membeli produk kita itu tetap diinformasikan keberadaan produk-produk mungkin baru yang sudah kita tawarkan, gitu promosi-promosi baru dan sebagainya. Yang kedua, ini sebenarnya dimungkinkan juga menggunakan email marketing untuk pasar yang unik. Kami pernah membantu perusahaan yang pasarnya unik. Di Indonesia, calon konsumen dia hanya 500. Saya nggak bisa cerita 500, kenapa angkanya 500, cuman hanya sebagian kecil perusahaan di Indonesia yang bisa jadi klien dari si penyedia layanan ini. Nah, karena penyedianya 500, karena calon konsumennya, pasarnya itu terdiri hanya dari 500 perusahaan nasional, plus minus nih gitu. Plusnya adalah database-nya dengan mudah bisa didapatkan gitu karena cuma 500 dan perusahaan ini informasinya biasanya tersedia secara publik. Minusnya adalah ya informasinya tersedia secara publik gitu. Artinya semua kompetitor juga bisa mendapatkan akses terhadap si perusahaan-perusahaan yang menjadi calon klien ini. Tapi sebenarnya di sini kita bisa menggunakan strategi yang kalau di dalam strategi sales ini udah mulai ditinggalkan, yaitu cold email. Cold email itu adalah email yang kita kirimkan ke orang yang belum pernah kenal keberadaan kita. Kalau kita jualan properti, kalau kita jualan mobil, kita kirimin cold email dan sebagainya, itu namanya spam. Gitu. Itu namanya spam, mirip dengan SMS promo yang sering kita dapatkan dan sebagainya. Cuman kalau misalnya kita fokus kalau misalnya tadi lagi ya pasarnya udah sedikit, perusahaan-perusahaan menjadi kliennya itu sedikit gitu dan kebutuhan juga spesifik, cold email itu bisa sangat berperan gitu karena jadinya kita bisa menyusun sebuah offering yang sifatnya sangat customized. Saya mungkin nggak akan bisa cerita terlalu detail.
Yang terakhir, public relations itu bisa membantu juga. Public relations itu adalah publicity ya, gitu. Publicity di sini bukan berarti kita harus mendapatkan liputan media secara nasional, kita diliput sama TV1, TV2, dan sebagainya. Cuma balik lagi, pahami karakteristik produk kita. Kalau kita adalah produk yang kira-kira kliennya itu adalah di kota tersebut, apa sih publikasi yang kira-kira populer di kota tersebut? Apakah ada koran daerah? Apakah ada akun Instagram atau akun Facebook daerah yang cukup populer? Kita fokus gitu kan mendapatkan publisitas tadi. Nah, kedua hal tadi merupakan bagian dari strategi inbound. Strategi inbound intinya mendatangkan orang untuk masuk ke kita, untuk masuk ke website kita, bisa di-push, bisa didorong orang ke tempat kita atau di-pull, ditarik. Yang berikutnya itu adalah lead capturing. Kalau lead capturing itu adalah gimana sih caranya orang itu bisa menghubungin kita dengan mudah. Yang pertama itu adalah online form. Ini kalau buat saya adalah cara paling efektif untuk mendatangkan lead yang tepat sasaran. Kata kuncinya lead yang tepat sasaran ya, bukan lead saja. Online form itu adalah intinya sebuah formulir yang tersedia secara online yang akan diisi sama lead dan memang berisikan informasi soal produk yang dibutuhkan sama lead kita. Di sini sebenarnya yang perlu kita pastikan adalah ya kita punya form yang mudah diakses gitu. Form ini sebenarnya macam-macam, nggak harus berarti kita punya website yang bagus dan sebagainya. Kita tentunya boleh nih ya punya website, atau kalau kita nggak punya website, kita bikin landing page sederhana. Nah, landing page itu halaman satu. Website yang isinya satu halaman doang, yang isinya adalah form tersebut. Atau kalau kita nggak punya resource, kita pakai layanan form gratis. Itu banyak banget. Gitu. Google itu nawarin yang namanya Google Form, itu bisa diakses dengan gratis. Intinya form ini bisa menginformasikan ke kita soal kebutuhan klien atau calon konsumen kita. Gitu. Terus lihat juga jenis form yang memang paling sesuai dengan lead dan prospek kita. Kalau kalau misalnya kita menawarkan sesuatu yang basisnya konsultasi, pastikan memang informasi yang dibutuhkan bisa membantu kita menawarkan layanan konsultasi secara spesifik. Yang kedua, itu adalah komunikasi yang sifatnya umum untuk meng-capture lead gitu. Ini yang sifatnya supporting. Nah, di luar form sebenarnya kita juga bisa menawarkan layanan lain kayak misalnya layanan kontak lain nih yang misalnya email lah, telepon, WhatsApp dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita suka ketemu dengan kasus di mana kita udah punya naruh WhatsApp, naruh email dan sebagainya, tapi dikit orang yang ngontak lewat WhatsApp. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Dalam banyak kasus, dengan kita menampilkan nomor yang bisa kita hubungi, dengan kita menampilkan alamat kantor yang bisa dikunjungi, dengan kita mendapatkan alamat email yang bisa diajak korespondensi, itu tingkat kepercayaan calon konsumen kita tuh meningkat. Kalau misalnya mereka pun hanya mengisi form saja, kalau ada apa-apa, nggak apa-apa, saya masih bisa nelpon, saya masih bisa email, atau saya datang ke kantor perusahaan tersebut. Gitu kurang lebih. Intinya dalam pendekatan lead capturing ini, kita harus bisa memastikan bahwa kita bisa menangkap lead tersebut. Gimana cara nangkapnya? Bikin mereka menghubungi kita. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, itu adalah yang namanya strategi lead filtering. Gimana caranya kita bisa memisahkan lead yang serius dengan yang tidak serius. Gitu. Cara sederhananya itu macam-macam, dan kalau dari pengalaman saya yang paling powerful itu adalah dengan bikin form yang tepat. Saya ambil contoh sederhana aja ya. Ceritanya adalah ada sebuah firma hukum yang ceritanya memposisikan layanannya untuk ditujukan ke UMKM Indonesia. Gitu. Jadi dia memang menyediakan layanan dari counseling gitu dan sebagainya yang buat segala urusan yang berhubungan dengan UMKM. Nah, satu kesalahan yang sering sekali dilakukan oleh banyak sekali perusahaan itu adalah berharap kita dapat lead bagus hanya dengan menampilkan form seperti yang rekan-rekan lihat di layar. Hubungi kami, isinya cuma nama Anda, email Anda, nomor telepon, isi pesan. Ya, bagus sih ya. Ini apa ya? Hampir semua perusahaan itu kan punya kontak form seperti ini. Cuman kita jangan berharap bisa melakukan filtering dengan pendekatan kayak gini. Gitu. Biasanya dengan form yang umum kayak gini, yang didapatkan oleh kita adalah lead yang umum juga. Yang kita tahu jadinya cuma nama, nomor telepon, alamat email, dan message. Tapi message-nya kadang-kadang saya butuh pekerjaan. Message-nya kadang-kadang saya mau menawarkan sesuatu. Message-nya kadang-kadang ibu punya masalah ini nggak? Kalau punya, saya punya layanan ini, dan sebagainya. Lead-nya nggak nyampe. Tertarik sama perusahaan kita, tapi bukan untuk membeli, untuk menjual. Gitu. Jadi di sini sebenarnya yang bisa kita lakukan itu adalah menjalankan sebuah strategi lead filtering yang memang fokusnya itu
memfilter gitu. Jadi di sini kalau kita lihat di sini kita bisa menyiapkan satu form yang lebih spesifik. Kalau memang kita menyediakan layanan hukum buat sebuah perusahaan, buat UMKM Indonesia, yuk kita pastikan kan layanan kita serius kan. Kita pastikan juga orang yang mau menghubungi kita itu harus mengisi sesuatu yang serius supaya kita jadinya tahu apa yang mereka butuhkan. Form seperti ini yang isinya sama ya, nama email, nama kita, email, nomor telepon, kamu mewakili siapa? Individu kah? Perusahaan kamu sendiri? Perusahaan klien kamu gitu. Masalah yang kamu temui masalah apa sih dan lain sebagainya. Apakah kami firma hukum yang pertama yang dihubungi oleh Anda dan sebagainya. Itu sering sekali bisa membantu kita melakukan filtering. Form yang meminta informasi spesifik juga biasanya akan menghasilkan lead yang juga menyampaikan informasi spesifik yang secara langsung bisa kita gunakan untuk memilah lead. Nah, itu kurang lebih soal bagaimana kita mendapatkan lead. Nah, satu hal yang sebagai penutup nih ya, yang disebut strategi lead generation itu bukan merupakan strategi akhir di dalam lead marketing, dan sebenarnya merupakan titik awal di dalam lead marketing. Kalau kita udah dapat lead, apa sih yang berikutnya kita lakukan? Itu kan yang jadi tanda-tanyanya. Sebagian merasa lead kita belum tajam. Kalau memang belum tajam, yuk kita pertajam lead-nya. Kita bisa pakai pendekatan personalisasi, kita bisa pakai pendekatan lead marketing, dan sebagainya. Kalau misalnya kita ngerasa lead-nya udah tajam, tapi kok belum melakukan pembelian, yuk kita misalnya fokus ke yang namanya lead nurturing, lead activation. Gimana caranya lead itu makin lama dari funnel yang paling tinggi, yang paling atas, itu makin lama makin ke bawah. Gitu kurang lebih. Gitu. Jadi sebagai penutup, saya ingin menarik beberapa kesimpulan ya buat rekan-rekan. Yang pertama adalah sama seperti strategi digital marketing, strategi lead itu tetap butuh perencanaan khusus. Sales itu balik lagi sering banget dianggap sebagai proses yang yang penting kita tembak sana tembak sini. Saya sama sekali tidak setuju dengan itu. Sales itu harus dianggap sebagai proses yang kalau buat saya sendiri kompleks ya, dan membutuhkan framework berpikir yang sangat terstruktur. Sales itu harus smart, itu harus sangat mengandalkan data dan sebagainya. Lead marketing itu lead marketing itu juga biasanya memiliki funnel yang beda dengan strategi lainnya, gitu. Terus yang tadi saya sempat sampaikan, memahami jenis lead yang bisa diakomodir dalam industri kita itu jadi langkah kunci. Karena dengan memahami yang tadi ya, kalau misalnya rekan-rekan masih ingat, bagaimana sih lead itu berinteraksi dengan kita? Apakah dengan download brosur, apakah dengan minta demo? Dengan cepat kita bisa identifikasi mana yang bolong di dalam strategi penjualan kita. Balik lagi, konyol kalau kita ngerasa penjualan gue kok rendah banget ya, tapi kita nggak bisa ngukur apa yang kita lakukan, ya jungkir balik juga nggak bakal pernah tinggi. Tapi kalau kita bisa tahu bolongnya proses kita di dalam proses penjualan, itu kenapa dari orang yang sudah download brosur, yang ngontak sedikit, atau kenapa orang yang misalnya katakanlah sudah meminta quotation harga, yang nawarin negosiasi dikit, dengan sangat cepat kita bisa memperbaiki bolong di dalam proses penjualan tadi. Gitu. Lead generation yang tadi saya sampaikan itu merupakan tahapan awal dari pendekatan lead marketing yang secara keseluruhan itu fokus pada pengumpulan lead, gitu. Berkualitas atau enggaknya cerita lain, gitu. Tapi sebenarnya di sini kita bisa melakukan lead marketing, lead filtering. Dan berikutnya lead generation itu sebenarnya terdiri dari beberapa tahapan. Jadi lead generation itu bukan kasarnya kita manggil lead sebanyak-banyaknya, yang penting datang ke kita. Enggak, sama sekali bukan cuma itu. Datengin dulu yang benar, gitu. Dengan pendekatan pull dan push, kita capture lead-nya, gitu. Gimana caranya supaya mereka kontak kita, dan juga kita melakukan filtering yang memang tepat. Dan yang terakhir, kita harus bisa memahami bahwa keseluruhan channel strategi tadi itu akan membutuhkan channel yang beda-beda. Again, sales buat saya adalah sebuah ilmu yang sangat kompleks, sangat misterius, dan lain sebagainya. Konyol kalau kita berpikir bahwa saya mau bikin Instagram postnya 10 kali sehari, terus saya berharap sales itu akan muncul. Ya itu bukan strategi lead yang benar gitu. Itu bukan strategi sales yang benar gitu. Intinya di sini yang namanya pendekatan digital marketing itu harus bisa menggunakan channel-channel yang berlainan di dalam proses lead marketing tadi. Gitu kurang lebih itu sharing saya tentang lead marketing, terutama mengenai strategi lead generation. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan di dalam memahami
apa namanya proses lead ini. Nah, udah banyak banget gitu pertanyaan yang masuk. Saya akan coba jawab satu-satu. Cuman mungkin nggak akan bisa saya jawab ke seluruhan pertanyaan ya gitu. Jadi saya akan fokuskan jawaban saya ke pertanyaan-pertanyaan yang memang relevan dengan topik hari ini. Oke, saya sambil lihat pertanyaannya. Oke, semua lead yang kita dapatkan itu tidak mungkin 100% bagus semua kan ya gitu. Berapa sih batasan di mana kita bisa menyebutkan bahwa bisa dibilang leads yang didapatkan itu sudah cukup tajam. Nah, ini nggak ada patokannya. Intinya kita harus bisa melihat rata-rata industri kalau kita punya ya, kalau kita punya komparasinya, dan kita juga harus bisa melihat performa historical kita. Artinya misalnya sederhananya gini, kalau memang katakanlah saya balik ke konsep MQL, SQL ya. MQL-nya, Marketing Qualified Lead, katakanlah misalnya ada 100, SQL kita mendadak jadi tinggal 20, tapi bulan depan dari MQL 100 itu SQL-nya jadi 50, artinya itu bagus. Gitu. Jadi intinya nggak usah terlalu khawatir soal tingkat konversi karena semua industri itu beda-beda. Gitu. Intinya kita bisa mengidentifikasi performa kita hari ini dan kita mengidentifikasi performa kita berikutnya supaya kita bisa tahu apakah kita sudah bagus atau enggak. Itu kurang lebih. Oke, ini yang berikutnya, cocok nggak ya kalau strategi leads ini digunakan untuk produk retail? Kalau untuk produk retail yang memang cycle penjualannya panjang, balik lagi kayak misalnya properti, edukasi ya, gitu, atau misalnya otomotif dan lain sebagainya, itu relevan. Tapi kalau strategi lead itu digunakan misalnya untuk produk fashion dan lain sebagainya, ya kurang relevan. Itu lebih cocok fokusnya ke apa namanya strategi yang basisnya sales saja. Oke. Kalau saya sudah mengumpulkan leads dan sudah di follow up, responnya bagus, tapi belum siap melakukan konversi, apa yang sebaiknya dilakukan di tahap ini? Nah, banyaknya banyak banget gitu. Jadi di sini kita harus identifikasi gitu. Kenapa mereka belum siap melakukan konversi? Apakah daya beli dan lain sebagainya? Salah satu tool yang mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas, yang paling powerful di dalam proses penjualan adalah survei, mengidentifikasi kenapa seseorang itu tidak lanjut. Gitu. Jadi sebenarnya di sini kalau misalnya responnya bagus tapi tidak siap melakukan konversi, ya apa namanya kita bisa bertanya kenapa tidak siap melakukan konversi tersebut. Yang lain yang sifatnya lebih agresif itu adalah dengan melakukan edukasi produk. Ini biasanya disebut dengan pendekatan lead activation, lead nurturing. Gimana caranya supaya edukasi tersebut menjadi sebuah proses yang tidak organik, dalam artian kita tidak nunggu mereka siap. Kita tidak menunggu si lead itu siap pakai atau misalnya daya belinya kekumpul, tapi kita mendorong supaya lead-lead tersebut apa namanya menjadi siap dengan lebih cepat. Caranya gimana? Edukasi. Gimana caranya mengedukasi? Banyak sekali. Gitu. Ada dengan otomasi email, ada dengan apa email tuh macam-macam. Ada email behavior, ada email didasari trigger dan sebagainya. Kalau di perusahaan-perusahaan korporasi-korporasi gede, biasanya lead education itu sangat mengandalkan email. Nanti di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya saya akan cerita soal ini. Ini sorry saya mungkin jawabnya agak cepat ya gitu karena pertanyaannya apa namanya cukup banyak. Sebentar. Oke, lead generation biasanya berkaitan dengan submission form. Secara praktek atau benchmark, berapa sih jumlah field submission yang bisa kita implementasikan, tetapi menjaga leads tersebut itu qualified, at least secara marketing untuk bisa di follow up. Ini balik lagi, nggak ada benar, nggak ada salah ya, gitu. Tapi intinya kita harus melakukan kalau di dalam apa namanya digital marketing itu yang namanya A/B testing. Kita ngetes gitu form itu berapa. Dan ini harus dilakukan secara sangat intensif gitu. Saya ngambil contoh misalnya sebuah campaign lead generation yang kita lagi lakukan, yang saya dan tim sedang lakukan. Itu yang lucu adalah ketika formnya itu kalau nggak salah terdiri dari kalau nggak salah 7 field dan sebagainya, yang isi biasa aja. Tapi begitu kita tambahin dengan 3 pertanyaan tambahan yang jauh lebih spesifik, yang ngisi mendadak banyak. Jangan-jangan ya yang terjadi adalah orang yang melihat formnya serius,
dan memang dasarnya punya niat membeli, itu jadinya semangat gitu. Waduh, kalau saya ngisi form seperti ini gitu, saya sepertinya bisa mendapatkan layanan konsultasi produk yang memang saya butuhkan gitu. Jadi di sini balik lagi buat Mas Teguh Rianto, kita mesti we have to start somewhere gitu. Coba dulu gitu. Misalnya keluarkan form 10 gitu. Tunggu dulu 2 minggu gitu atau seminggu, bahkan kalau linknya cukup banyak, habis itu coba lagi tambahkan gitu. Atau kalau misalnya nggak pengen cepetan gitu, kita bisa menggunakan software A/B testing di mana ada 2 form yang secara paralel itu diuji cobakan di dalam proses kita. Nanti di dalam prosesnya kita akan melakukan fine tuning gitu. Sales dan marketing itu pada intinya adalah ilmu yang sangat mengandalkan eksperimentasi berdasarkan data analytics gitu. Jadi nggak ada jawaban pastinya. Oke, oke. Di dalam proses pipeline tadi, kerjaan digital marketing itu sampai mana sih? Apakah SQL itu di marketing? Ini ini tergantung bagaimana perusahaan itu melihat marketingnya gitu. Yang kalau buat saya pribadi ya keseluruhan proses itu nggak bisa dipecahkan gitu. Maksudnya brand, kadang-kadang kan kita suka terlalu terobsesi dengan pengkotak-kotakan ya. Brand, marketing, sales itu dipisah-pisahin, keahliannya beda-beda. Cuman sebenarnya begitu kita stop memisah-misahkan itu dan kita menyatukan cara pandang branding, cara pandang marketing, cara pandang sales, yang ketemu adalah si funnel tadi gitu. Jadi dengan menggabungkan semua kekuatan tadi, sebenarnya jadinya proses marketing itu, proses growth kita itu bisa jauh lebih efektif gitu. Kalau buat saya sendiri, eh, sampai ke aktivitas SQL itu sebenarnya bisa diakomodir oleh proses digital marketing. Di sini digital marketingnya tentu bukan udah beda ya gitu dengan digital marketing yang mengandalkan konten sosial media dan sebagainya. Di sini kita bakal ketemu sama otomasi, kita bahkan kadang-kadang ketemu sama AI dan sebagainya gitu. Cuman itu secara umum buat saya masih masuk ke proses yang disebut dengan proses marketing. Gitu kurang lebih. Oke, Google Lead Submission Form dari AdWords, apakah masih bagus dijalankan? Dan kenapa banyak visitor yang memilih WhatsApp dari chat website, sehingga prospek lebih banyak datang dari chat website? Ini tricky jawabannya, Mas Wapan Suandi. Jadi, intinya nantinya, kalau misalnya kita sudah mature ya, gitu proses lead generation-nya, kita harus bisa melihat kualitas lead yang datang dari masing-masing channel. Kalau dari kuantitas, itu misalnya dari form iklan, atau misalnya chat WhatsApp, dan sebagainya, jumlahnya berapa, yang sampai qualified itu berapa. Dan biasanya itu dibantu dengan pendekatan scoring tadi. Jadi intinya, di sini kalau misalnya ditanya, kenapa sih visitor lebih banyak memilih WhatsApp, itu tergantung industrinya gitu. Kami menangani industri yang memang mayoritas orang senang WhatsApp, tapi di industri yang sama gitu, produk yang kurang lebih harganya sama di industri sama, mendadak orang maunya bukan WhatsApp, tapi lewat email. Itu akan sangat ditentukan oleh positioning si produk, harga produk, siapa yang datang, dan lain sebagainya. Intinya susah menjawab hal tersebut. Tapi intinya di sini sebenarnya yang mesti kita lihat itu adalah bukan kenapa orang lebih banyak menggunakan satu platform, tapi sebenarnya kualitas dari orang yang datang dari satu platform itu apa sih? Gitu. Ada banyak cara, ada banyak taktik di mana kita jadinya dalam tanda kutip itu bisa memaksa. Katakanlah misalnya gini, orang yang tendensinya menggunakan chat website itu banyak, tapi kualitasnya jelek. Sementara orang yang menggunakan form itu kualitasnya bagus, tapi kuantitasnya itu sangat rendah. Ada banyak cara mendorong orang yang tadinya mau ngeklik chat website itu pindah ke form. Itu balik lagi dengan otomasi gitu. Di sini kita bisa kenal dengan yang namanya personalisasi di website dan lain sebagainya gitu. Banyak sekali pendekatan ini, optimalisasi website, A/B testing dan lain sebagainya yang memang mengandalkan AI gitu untuk melakukan redirection seperti itu gitu. Tapi intinya nantinya sebenarnya kita bisa dapat dashboard gede yang bisa mengidentifikasi apa yang terjadi di dalam proses lead keseluruhan kita. Oke, pertanyaan terakhir karena uh, waktu sebentar.
Eh, Oke, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mendapatkan kualitas lead yang bagus? Ini yang sulit, karena kalau kita pertama kali mencoba strategi lead generation, itu saya pribadi bisa memastikan bahwa lead yang kita dapatkan itu kemungkinan besar jelek terus. Tapi, ini nyambung dengan jawaban saya sebelumnya. Kalau kita cuma berpikir bahwa kok lead yang datang jelek terus ya, tanpa kita melihat apa yang terjadi di belakang layar, lead yang jelek itu datangnya dari mana, dia mengontak kita versi lewat mana, dan sebagainya. Kita nggak bakal pernah bisa melakukan yang namanya optimalisasi. Ambil contoh yang sama dengan yang tadi, katakanlah misalnya banyak lead yang datang ke kita, tapi misalnya apa namanya yang datang ke kita itu ngisinya lebih banyak lewat WhatsApp, tapi yang WhatsApp itu lead bercanda gitu, cuman iseng-iseng berhadiah doang, cuman nawarin harga, habis itu di ghosting gitu, habis itu kabur dan lain sebagainya. Kita harus tahu gitu volumenya berapa gitu, siapa yang datang dan sebagainya gitu. Di sini kita harus menggunakan analytics, dan sebenarnya kalau misalnya kita pakai tool-tool yang lebih tajam, jadinya nanti baik algoritma iklan, algoritma testing kita itu bisa dipertajam dengan apa namanya fokus ke mengarahkan sebuah fokus untuk menyediakan sebuah perjalanan lead khusus untuk lead yang memang menurut kita paling qualified gitu. Tapi secara umum ya, kalau untuk mendapatkan leads yang bagus itu ya kuncinya adalah eksperimentasi. Gitu, eksperimentasi terus gitu. Artinya di sini kita nggak bisa berhayal bahwa dengan misalnya kita menjalankan, katakanlah ya, kalau misalnya kita pakai iklan, kita jalanin Facebook lead generation, terus kita berpangku tangan, lead-nya bakal bagus terus, enggak kok gitu. Kami nanganin banyak industri udah berapa tahun ini, yang selalu terjadi adalah kalau sekarang tool yang bagus untuk satu industri itu lagi bagus-bagusnya, itu dalam hitungan bulan biasanya drop, tapi habis itu digantikan dengan tool lainnya. Hal yang sama juga terjadi di industri lain, gantian terus. Jadi di sini memang agak sulit ya gitu saya jawabnya. Cuman intinya eksperimentasi, dan yang paling penting juga memahami apa yang terjadi dengan menggunakan sales analytics dan sebagainya, itu akan ujung-ujungnya membantu kita menemukan lead yang bagus. Gitu kurang lebih. Di sini sebenarnya masih banyak pertanyaan ya gitu, cuman sayang sekali waktu kita untuk hari ini udah habis gitu. Jadi mohon maaf banget buat rekan-rekan yang udah bertanya, tapi saya nggak sempet jawab gitu. Jadi karena masih ada beberapa sesi-sesi apa namanya webinar lainnya dengan topik lead marketing, saya akan coba jawab. Saya coba angkat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di sesi-sesi berikutnya buat rekan-rekan. Sebagai penutup, saya kembali ingin menginformasikan bahwa Talk Digital itu menyelenggarakan seri lead marketing, webinar lead marketing. Yang berikutnya itu akan fokus ke strategi remarketing dan personalisasi. Ini mungkin bisa menjawab cukup banyak pertanyaan. Gimana sih kita mempertajam lead yang sudah kita dapatkan? Gitu. Nanti di bulan Mei itu kita akan membahas soal bagaimana kita menggunakan email, kita mengoptimalisasi email dan menggunakan tool-tool yang basisnya otomasi untuk mengactivate lead. Yang disebut dengan activate lead itu adalah lead yang tadinya pasif itu menjadi lead yang aktif, gitu, menghubungi kita dan sebagainya. Itu kurang lebih. Terus terakhir buat rekan-rekan yang ingin mempelajari digital marketing yang sifatnya praktikal, bukan technical, lebih lanjut, silakan bisa lihat recording sesi-sesi Talk Digital sebelumnya, di mana kami sudah mengangkat banyak topik lainnya soal apa namanya digital marketing di talkdigital.com webinar gitu. Rasanya itu aja dari saya buat rekan-rekan yang sudah hadir di sesi ini. Thank you banget atas kehadirannya, atas atensinya, dan juga atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Sekali lagi mohon maaf karena saya nggak bisa jawab pertanyaan semuanya karena waktu juga yang terbatas. Mudah-mudahan sharing ini bisa bermanfaat gitu dan bisa diaplikasikan di tempatnya masing-masing. Dari saya segitu dulu gitu. Sampai ketemu lagi di program Talk Digital selanjutnya, dan terima kasih semuanya.